Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 perpajakan kelas D beserta rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri Diana Rifol Anis dengan NIM belakang 441 dan rekan saya Laili Ramawati Afida dengan NIM 451. Dan yang terakhir ada rekan saya Yusuf Maulidi Khairul Rozikin dengan NIM 473. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sedikit menjelaskan ulasan tentang kewajiban pembukuan, pencatatan, dan pemeriksaan pajak. Nah, mengenai di sini kita sedikit mengulas materi tentang apa sih kewajiban pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan pajak itu. Yang pertama ada kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Nah, di sini dijelaskan pada reformasi perpajakan tahun 1983. Di sini bahwasannya sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Apa sih sistem self assessment itu? Yaitu adalah sistem yang paling esensial, yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi sudah diterapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan bahwasannya ada sistem-sistem yang terkait mengenai kewajiban pajak dan dalam menghitung, memperhitungkan, dan menyetor serta melapor sendiri pajak itu kepada Badan Kewajiban Pajak. Nah, di sini harapan untuk sistem perpajakan di Indonesia di sini, kita memiliki wawasan di Indonesia di sini dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukum. Jadi serta ada penegakan hukum, pasti semuanya akan merasakan kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak itu sendiri untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Nah, selanjutnya di sini ada saya juga akan menjelaskan ulasan tentang kewajiban pembukuan. Nah, di sini kewajiban pembukuan itu sendiri yaitu menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Nah, di sini pada prinsip wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Jadi untuk pembukuan itu sendiri tidak diwajibkan, namun yang diwajibkan itu sendiri yaitu tentang pembukuan wajib pajak itu sendiri, begitu. Jadi untuk pencatatan itu tidak dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Untuk melakukan pembukuan itu tidak diwajibkan, namun yang diwajibkan di sini adalah pencatatan dari pembukuan itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih aturan-aturan pembukuan atau pencatatan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan serta kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi tidak ada imitasi dari yang lain, kita real dari pekerjaan itu sendiri, apa pekerjaan kita, apa niat kita, dan kegiatan usaha yang kita lakukan, yang kita dirikan itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara fakta. Yang kedua diselenggarakan di Indonesia, itu pasti. Yang ketiga ada menggunakan huruf Latin dengan angka Arab dan angka Arab. Jadi di sini aturan pembukuan atau pencatatan itu sendiri sudah diresmikan dari Badan Wajib Pajak bahwasanya untuk menggunakan huruf Latin dan angka Arab itu sudah diterapkan dalam undang-undang. Yang keempat yaitu menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Indonesia sendiri. Jadi untuk mata uang asing boleh masuk ke Indonesia. Nah, di sini yang kelima ada disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan itu sendiri yang sudah diresmikan dan sudah diterapkan di dalam undang-undang. Yang terakhir, di sini ada poin terakhir diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual atau akrual basis atau dasar kas atau cash basis, perubahan atau metode pembukuan atau pencatatan itu sendiri. Jadi diselenggarakan dengan prinsip taat asas, yaitu ada dua poin, accrual basis dan cash basis. Nah, itu diterapkan di dalam sistem perpajakan.
Nah, di sini ada kewajiban pencatatan. Yang pertama, kewajiban pencatatan itu sendiri yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas untuk melakukan pencatatan. Jadi antara perbedaan yang memiliki usaha dan yang tidak memiliki usaha tetap menyelenggarakan pencatatan perpajakan itu sendiri. Yang kedua ada pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi taat dengan aturan-aturan yang sudah ada dengan mata uang yang sudah diterapkan. Yang ketiga ada pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis, secara detail, secara rinci. Yang keempat, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal atau tempat usaha yang bebas selama 10 tahun. Yang kelima ada pencatatan menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak. Yang keenam ada wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketujuh ada selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak, orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atau harta dalam wajib pajak itu sendiri. Sekian dari saya penjelasan mengenai kewajiban pajak. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pembukuan, di mana di awal tahun buku, penyelenggaraan pembukuan untuk pertama kalinya dilakukan pada titik tolak neraca akhir tahun sebelumnya dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian yang ke tahun berjalan untuk kondisi penyelenggaraan pembukuannya itu berupa transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Kemudian transaksinya baik dalam negeri maupun luar negeri menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat. Di sini ada kewajiban perpajakan di mana besarnya pajak penghasilan pada pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 6 Undang-Undang PPH untuk tahun pajak. Pertama, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, yaitu sebesar pajak penghasilan pasal 25 satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran pajak penghasilan pada pasal 25 dan 29 serta pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Lalu ada pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak ini mengacu pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan serta proporsional lah intinya, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Lalu di sisi yang lain ada jenis pendapat atau opini akuntan publik dalam pemeriksaan pajak ini. Yang pertama yaitu ada pendapat setuju atau unqualified opinion. Yang kedua yaitu ada pendapat setuju dengan pembatasan atau qualified opinion. Yang ketiga yaitu ada laporan tanpa pendapat atau disclaimer of opinion. And yang terakhir yaitu ada pendapat tidak setuju atau adverse opinion. Kemudian ada beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak seperti halnya dengan profesi-profesi lainnya, akuntansi juga khususnya pemeriksaan pajak ini mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang dihasilkan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak, yaitu
ada pemeriksa lapangan, pemeriksa kantor, pemeriksa pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak. Yang kelima yaitu ada surat perintah pemeriksaan pajak. Yang keenam yaitu ada pembukuan. Yang ketujuh ada data yang dikelola secara elektronik. Yang kedelapan ada penyegelan. Yang kesembilan yaitu ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang ke-10 yaitu ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau closing conference. Yang ke-11 ada tim pembahas. Kemudian ada juga kertas kerja pemeriksaan, penghasilan kena pajak atau PKP, laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan ulang, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kuesioner pemeriksaan, dan bukti pemeriksaan permulaan. Ini ada tujuan pemeriksaan pajak, di mana tujuan pemeriksaan pajak ini yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini juga ada ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak, di mana dalam melaksanakan pemeriksaan pajak ini perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan, di mana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK Nomor 03/20 tentang tata cara pemeriksaan pajak yang membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Di sini juga ada jenis pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pemeriksaan lapangan itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak. Di sini ada kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk wajib pajak dapat dilakukan dalam hal-hal seperti menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat tagihan. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan lapangan, dan yang terakhir yaitu ada menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan analisis risiko atau risk-based selection. Yaitu ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh angkutan publik tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan. Lama pemeriksaannya pun secara teoritis sangat bergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intern perusahaan. Ini saya akan membahas terkait jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan kantor ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama itu 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang untuk memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian dalam pemeriksaan lapangan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan lapangan ini ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer atau transfer pricing dan atau transfer khusus lain. Dalam hal pemeriksaan
dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Maulidi Khairul Rasikin, NIM 1908003 104-073. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu standar pemeriksaan. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut. 1 adalah standar umum pemeriksaan pajak, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu A. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas. B. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai 1. Penugasan pemeriksaan, 2. Identitas wajib pajak, 3. Pembukaan atau pencatatan wajib pajak, 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan, 5. Data atau informasi yang tersedia, 6. Buku dan dokumen yang dipinjam materi yang diperiksa, 8. Uraian hasil pemeriksaan, 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan, 10. Penghitungan pajak terutang, dan 11. Simpulan dan usul pemeriksaan pajak. Yang selanjutnya, kertas kerja pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan pajak itu meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikuti standar pemeriksaan. Bentuk kertas kerja pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. B. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. Yang C. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan. D. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak, dan referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai A. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, B. Data keterangan dan bukti yang diperoleh, C. Pengujian yang telah dilakukan, dan simpulan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Selanjutnya, kewajiban dan kewenangan pemeriksaan pajak. Kewajiban pemeriksa pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa, maka pemeriksa pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya. Ada 2, yaitu pemeriksaan lapangan dan kantor. Sedangkan kewenangan pemeriksaan pajak seperti pemeriksaan pada umumnya. Kewenangan pemeriksa pajak dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan pada jenisnya. Ada 2, yaitu pada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan itu ada cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan Menteri mengatur hak dan kewajiban pemeriksaan serta hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu ada 2, juga pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Sedangkan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan, selain mengatur hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak, baik untuk pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dan selanjutnya, pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tersebut tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koleksi, penghitungan sementara, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Dan selanjutnya pemeriksaan untuk tujuan lain. Dalam hal ini dipacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Sekian dari saya dan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan ulasan mengenai bab 2, kewajiban pembukuan, pencatatan, dan pemeriksaan pajak. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari presentasi kelompok kami, saya selaku moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.